Ada yang sudah tahu apa itu kardiotonik? Obat jantung bukan, Pak? Jantung. Oke, ada yang punya pendapat yang berbeda? Ada yang punya pendapat berbeda? Tidak? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Jadi kita belajar kardiotonik ya. Jadi kalau tadi kata temannya itu adalah obat jantung, berarti sebelum kita tahu tentang obat, sebelum kita mempelajari obatnya, kita harus tahu dulu apa fungsi jantung ya. Berarti kalau ada obat jantung berarti jantungnya bermasalah kan, sehingga dikasih obat ya. Kalau jantung bermasalah dikasih obat berarti apa masalahnya terhadap jantung sehingga dikasih obat. Tuh. Nah, berarti kita tahu kita harus apa? Coba kita cari apa namanya, mendefinisikan dulu apa kardiotonik ya. Nah, kalau secara definisi kardio itu jantung, ya. Tonik itu obat-obat yang meningkatkan aktivitas jantung, ya, bukan obat jantung. Kalau obat jantung banyak, ya. Kalau disebut dengan obat yang meningkatkan aktivitas jantung, itu beda lagi, ya. Kalau disebut obat jantung, misalnya captopril, itu obat jantung, tapi dia tidak bisa meningkatkan kontraksi jantung, ya. Jadi yang disebut dengan kardiotonik itu adalah obat yang meningkatkan apa namanya, obat yang bekerja untuk meningkatkan kontraksi jantung, ya. Kalau captopril obat jantung, tapi bukan untuk kontraksi jantung, nah itu beda, ya. Nah, sekarang kita masuk mendefinisikan dulu yang disebut dengan jantung. Nah, jantung itu sebenarnya fungsinya buat apa ya? Fungsi jantung itu buat apa? Ya? Untuk memompa darah ya, Pak, ke seluruh tubuh. Oke, memompa darah ke seluruh organ tubuh. Yang dibawa oleh darah ke organ tubuh yang dipompa jantung itu apa yang dibawa oleh darah? Oksigen ya, Pak? Ya, oke, oksigen. Ya. Nah, pertanyaan lanjutannya apa fungsi oksigen buat tubuh sehingga jantung memompa apa namanya darah yang isinya salah satunya oksigen untuk dibawa ke seluruh tubuh. Apa fungsi oksigen buat tubuh? Apa fungsi oksigen buat tubuh? Ayo. Oke, kalau nggak pertanyaan saya balik. Kita butuh oksigen nggak? Manusia butuh oksigen nggak? Butuh, Ibu, Pak. Oke, butuh. Buat apa? Buat bernafas, Pak. Ya? Buat nafas. Terus setelah kita nafas, kita ngapain? Buat apa nafasnya? Buat hidup. Nafas buat hidup. Oke. Oke, anggap ya. Sebenarnya proses pernapasan itu proses apa? Proses pergantian apa gas antara O2 masuk dan CO2 keluar. Itu proses pernafasan. Ya, masuk O2 melalui paru-paru. Ya, jadi kalau disebut
nafas itu pergantian O2 dengan CO2 ya. Nah, tapi belum menjawab inti apa fungsi oksigen buat tubuh. Itu bukan buat pernapasan. Pernafasan itu O2 masuk dan CO2 keluar, itu pernafasan, proses respirasi. Ya, pertanyaannya ketika O2 masuk itu, fungsi O2 masuk ke dalam tubuh kita itu buat apa? Buat apa O2 masuk ke dalam tubuh kita? Ada yang merasa butuh O2 enggak? Halo? Butuh, Pak. Butuh. Buat apa? Jangan bilang buat pernafasan lagi ya. Kan pernafasan itu proses. Proses pergantian O2 dengan CO2. Nah, sekarang O2 masuk ke dalam tubuh kita. Itu buat apa? Kenapa dia masuk ke dalam tubuh kita? Untuk apa dia masuk ke dalam tubuh kita? Membantu sistem peredaran darah, bukan, Pak? Membantu sistem peredaran darah. Ya, oke lah, bolehlah ya. Tapi belum kena. Ya. Ayo. Buat apa? Untuk mengubah glukosa menjadi energi, Pak. Yang merubah glukosa menjadi energi itu memang O2. Posisi O2 dengan glukosa itu sama ya, sebagai sumber energi ya. Jadi ketika ditanya O2 di dalam tubuh kita buat apa? Ya buat sumber energi ya. Oke, itu makanya sekarang kita lihat ya. Kan obat jantung, berarti kita lihat jantungnya dulu. Berarti kalau seandainya itu tadi kan fungsi O2, fungsi jantung udah tadi dia memompa darah untuk disalurkan seluruh tubuh. Dan salah satunya yang dibawa oksigen, terus oksigen buat energi. Oke, sudah jantung. Sekarang kita lihat dari sisi obat jantung. Berarti obat jantung berarti jantungnya kan bermasalah ya. Nah, jantung yang bermasalah sehingga kita bisa katakan salah satu kelainan atau masalah jantung itu adalah lemah jantung ya, atau gagal jantung. Nah, tadi dibilang kardiotonik itu adalah obat yang meningkatkan kontraksi jantung, berarti jantungnya tidak lemah berkontraksi, ya kontraksinya lemah atau kekuatan jantung untuk berkontraksi itu kecil, ya sehingga diberikan obat. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa ini adalah atau nama medisnya yang sering disebut kelainan lemah jantung itu disebut dengan gagal jantung ya. Nah, gagal jantung itu terjadi ketika curah jantung tidak mencukupi untuk menyediakan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Artinya tadi ya, tubuh membutuhkan oksigen. Oksigen dipakai untuk sumber energi. Nah, sumber energi yang dipakai oleh tubuh itu yang tubuh yang mana? Yang namanya tubuh adalah semua organ termasuk jantung. Jantung pun butuh oksigen. Kenapa jantung butuh oksigen? Orang jantung fungsi jantung itu kan dia memompa darah, yang di dalam darah itu isi oksigen. Ya memang karena oksigen itu dipompa nanti disalurkan seluruh organ termasuk akan masuk ke dalam sel otot jantung. Nah, ketika sel otot jantung tidak mendapatkan oksigen yang cukup sebagai salah satu sumber energi untuk aktivitas otot jantung, maka terjadi kelelahan atau lemah jantung atau gagal jantung. Nah, itu kira-kira gambaran gagal jantung ya, atau gagal jantung domestik. Nah, selain itu juga jantung tidak bisa lagi memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ya, artinya sudah jantung tidak mendapatkan asupan oksigen yang cukup untuk energinya, dan dia juga tidak akan bisa, kalau energinya tidak cukup, otomatis dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan tubuh melalui pemompaan darah ke seluruh organ berkurang. Sehingga kalau seandainya darah mengalir ke seluruh tubuh itu berkurang,
otomatis masalahnya bukan hanya pada jantung, ya. Semua organ pun akan terimbas masalah. Kenapa? Semua organ terimbas masalah karena semua organ itu, ya. Oke, sebelum ke sana, organ itu kumpulan dari apa? Jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel, ya. Jadi di dalam tubuh itu ketika jantung memompa darah ke seluruh organ yang membawa sumber energi tadi, glukosa dan O2 ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh, tapi seandainya kurang ke seluruh tubuh, maka organ yang lain pun terdampak. Kenapa? Karena energi yang dibawa oleh darah dalam hal O2 dengan glukosa itu diserap oleh sel pada jaringan, pada organ yang lain pun kurang. Sehingga menyebabkan apa? Aktivitas organ itu terhambat, terganggu. Ya, terganggu sehingga bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan orang itu kualitas hidupnya menurun, ya, berkurang, produktivitasnya berkurang. Nah, kira-kira ya. Jadi apa, O2 itu dibutuhkan oleh semua sel tubuh, ya. Kalau seandainya sel tubuhnya itu tidak mendapat asupan energi, maka sel tubuh, ya, sel tubuh kalau tidak mendapatkan asupan energi, maka tubuh akan, jadi sel tubuh ketika tidak mendapatkan pasokan sumber energi, ya, atau O2, ya, maka sel tubuh akan lelah, lemah, ya, bisa-bisa rusak atau mati, ya. Nah, kalau seandainya selnya tidak mendapatkan energi, selnya lelah, maka jaringannya pun lemah. Kenapa? Jaringan itu adalah kumpulan dari sel. Kalau jaringan lemah, maka organ pun lemah. Kenapa organ lemah? Karena organ itu adalah kumpulan dari jaringan. Nah, kalau seandainya organ lemah, tubuh juga akan lemah. Kenapa tubuh lemah? Ya, kan tubuh itu kumpulan dari organ-organ. Nah, itu kira-kira gambarannya, ya. Jadi O2 itu masuk ke sel karena bagian terkecil dari tubuh kita itu adalah sel. Nah, kalau seandainya kita merasakan sakit, berarti sakitnya itu, sumber sakitnya itu ada di sel, ya. Sumber sakitnya itu ada di sel. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, bisa jadi salah satunya sumber sakit dari sel itu, salah satunya apa? Sel otot jantung tidak mendapatkan asupan oksigen sehingga sel otot jantung itu kontraksi atau aktivitasnya menurun. Ya, nah, itu kira-kira gambarannya, ya. Nah, di sini ada yang mau ditanya? Ya? Oke, nggak ada. Oke, kita lanjut dulu, ya. Nah, kita masuk di apa? Melihat di gambar ini, ya. Nah, gambar ini, ya, gambar ini adalah gambar ketika jantung lemah atau gagal jantung. Nah, ini gagal jantung komestif. Nah, pada saat jantung kita lemah, maka di dalam tubuh ada namanya proses kompensasi atau mekanisme kompensasi. Jadi ketika jantung kita lemah nih, ya, artinya gini, ketika jantung kita lemah, ya, jantung kita lemah, itu sirkulasi darah ke seluruh organ kan lemah, kurang, ya. Kalau sirkulasi ke seluruh organ kurang, termasuk ke organ ginjal kurang, maka nanti oleh ginjal itu akan menghasilkan enzim renin. Nah, ini renin, ya. Nah, renin, hati kita itu menghasilkan namanya angiotensinogen, ya, dalam hati menghasilkan angiotensinogen. Jadi ketika lemah, ya, ketika sirkulasi darah lemah, maka ginjal menghasilkan enzim renin, hati menghasilkan angiotensinogen. Nah, pada saat angiotensinogen yang dihasilkan hati dan renin menghasilkan
ginjal menghasilkan renin, nanti angiotensinogen itu oleh renin, ya, oleh renin akan dirubah menjadi angiotensin 1. Nah, ini angiotensin 1 ini. Jadi sistem yang ada di dalam tubuh untuk dekompensasi ginjal, dekompensasi jantung itu ada pada sistem renin angiotensin dan sistem saraf, khususnya saraf simpati. Ketika jantung lemah, maka renin angiotensin sistem akan meningkatkan volume cairan tubuh. Ya, kenapa angiotensin meningkatkan volume cairan tubuh? Ya, salah satu volume cairan tubuh yang ngalir ke ginjal itu kurang karena kurangnya volume cairan tubuh mengalir ke ginjal itu salah satunya kurang juga dengan O2-nya. Dengan bacaan renin ginjal bahwa ketika aliran kurang berarti O2 kurang. Kalau ketika volume cairan meningkat, maka O2 yang dialiri juga akan meningkat. Nah, gitu kira-kira gambarannya, ya. Sehingga renin menghasilkan angiotensin. Nah, angiotensin ini di sini angiotensin 1. Angiotensin 1 nanti akan membentuk angiotensin 2. Angiotensin 2 akan menghasilkan namanya aldosteron. Aldosteron ini nanti akan meningkatkan retensi cairan, ya. Meningkatkan volume cairan tubuh, termasuk di sini akan meningkatkan kadar Na, ya, volume cairan tubuh. Nah, ternyata proses renin angiotensin ini juga tidak baik-baik saja, bisa akan berdampak negatif juga. Akan berdampak negatifnya apa? Dikhawatirkan ketika renin angiotensin sistem itu menghasilkan volume cairan tubuh, ternyata dikhawatirkan berlebih. Kalau cairan tubuhnya berlebihan, maka akan membebani kerja jantung juga. Nah, supaya tidak berlebihan cairan yang nantinya meningkatkan membebani kerja jantung, maka di sini ada obat jantung. Ya, tadi yang bahasanya tadi kardiotonik itu obat jantung. Nah, ini kerja obat tertentu untuk mengurangi volume cairan tubuh, ya, yang dilakukan oleh renin angiotensin sistem ini. Ada obat ACE inhibitor. ACE inhibitor ini dia menghambat angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya, kenapa? Kalau seandainya tidak dihambat, maka angiotensin 1 menghasilkan angiotensin 2, angiotensin 2 akan menghasilkan aldosteron dan seterusnya sampai terjadi peningkatan volume cairan tubuh. Nah, dikhawatirkan kalau peningkatan berlebihan maka akan terjadi udem atau pembengkakan. Ya, nah itu yang dikhawatirkan. Oke. Jadi ketika di sini ACE inhibitor. Nah, pertanyaan saya, obat-obat ACE inhibitor itu jenisnya apa saja? Halo? Jenis obat ACE inhibitor itu apa? Masih dengar suara saya? Captopril bukan, Pak? Ya, captopril, ada captopril, ada lisinopril dan seterusnya. Ya, oke. Nah, itu yang bekerja pada penghambatan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, kalau seandainya sudah terjadi terbentuk angiotensin 2, maka angiotensin 2 ini nanti akan bentuk aldosteron. Maka di sini ada namanya obat ARB atau angiotensin 1 blocker. Dia menghambat angiotensin, ya. Sebenarnya yang paling terkenal itu namanya ARB, angiotensin reseptor blocker. Ya, apa jenis obatnya angiotensin reseptor blocker? Apa jenis obatnya angiotensin reseptor blocker? Ini sebenarnya bukan angiotensin 1 ya, angiotensin 2 nih. Angiotensin reseptor blocker. Dia menghambat angiotensin 2 untuk membentuk aldosteron, ya. Apa nama obatnya? Apa? Kandesartan bukan, Pak? Ya, kandesartan, valsartan, irbesartan, ya.
Oke, nah itu. Nah, kalau seandainya ternyata karbirosatan tidak diberikan atau ARB tidak diberikan, maka angiotensin 2 akan membentuk namanya aldosteron. Nah, aldosteron itu yang nanti akan meningkatkan volume cairan tubuh. Nah, di sini aldosteron itu dihambat oleh namanya spironolakton. Nah, ini jenis diuretik ya. Kalau ARB dengan ACE inhibitor itu jenis vasodilator ya. Nah, dia jenis vasodilator udah dipelajari ini sebelumnya. Angiotensin spironolakton ini adalah salah satu jenis diuretik pun sudah dipelajari minggu sebelumnya ya. Di sini. Nah, kenapa diberikan spironolakton duluan? Nah, spironolakton itu untuk memprotek jangan sampai ya, jangan sampai ketika cairan yang dikeluarkan dari tubuh itu termasuk kalium itu ikutan ya. Kalau kalium ikutan berarti akan mengganggu fungsi jantung juga. Kenapa? Karena kalium itu dibutuhkan oleh tubuh dalam penyeimbang untuk kontraksi jantung. Kalau seandainya kalium lemah, kaliumnya kurang, maka aktivitas jantung pun tidak bisa tertolong atau tidak bisa maksimal ya. Itu kira-kira. Nah, di sini diberikan spironolakton. Spironolakton itu jenis diuretik apa? Ya, sebenarnya gampang kan, dia menghambat kalium, berarti spironolakton adalah jenis diuretik hemat kalium ya. Nah, baru di sini diberikan ada juga namanya diuretik. Nah, diuretik itu ada banyak jenis golongan diuretik ya, itu sudah dipelajari. Oke. Yang berikut ini dari sistem jalur renin-angiotensin. Nah, ternyata renin-angiotensin itu tidak hanya pada jalur kiri saja atau pada jalur prelude saja. Tadi ada jalur overload juga ya. Nah, afterload ini dia akan memberikan respon kontriksi ya. Nah, renin-angiotensin itu akan memberikan respon kontriksi karena bebannya berat sehingga terjadi kontriksi. Nah, penyempitan pembuluh. Nah, ketika terjadi penyempitan pembuluh maka akan terjadi peningkatan kontraksi, ya. Nah, ini juga tidak diharapkan kontriksi ini, ya. Kenapa? Karena ketika kontriksi maka tekanan darah akan meningkat. Nah, makanya salah satu penyebab terjadinya hipertensi itu dari sini nih, renin-angiotensin aldosteron system atau RAS ya, ini di sini. Nah, ketika di sini menyebabkan vasokonstriksi, maka di sini ada obat ACE inhibitor juga di sini untuk menghambat jangan sampai terjadi vasokonstriksi ya. Nah, di sini selain renin-angiotensin ada sistem simpatik, sistem saraf simpatik. Nah, ketika jantung lemah, saraf simpatik itu akan tetap bekerja untuk meningkatkan meningkatkan respon simulasi kepada jantung, ya. Nah, di refresh lagi mata kuliah kuliah farmakologi 1 tentang obat-obat saraf, ya. Pada bedakan antara sistem saraf simpati dan saraf parasimpati, ya. Pada saraf simpati itu menstimulasi aktivitas jantung, ya, dengan mengeluarkan dengan menghasilkan neurotransmitter. Jenis neurotransmitternya apa? Epinefrin atau adrenergik, ya. Nah, neurotransmitter itulah yang nantinya akan memberikan respon kepada jantung untuk selalu berkontraksi, ya. Nah, itu kira-kira. Nah, dikhawatirkan sistem saraf simpati itu bekerja berlebihan. Kenapa berlebihan dikhawatirkan? Karena O2 tadi yang diantarkan oleh sirkulasi kurang. Kalau seandainya energinya kurang tetapi dia dipaksa terus untuk melakukan aktivitas, misalnya sini orang normal nih, dia makannya kurang, nggak dikasih makan lah taruh, nggak dikasih makan atau makannya kurang, tapi dikasih beban aktivitasnya melebihi dari energi yang dia punya, orangnya bisa pingsan, ya. Begitu juga jantung. Itu memang orang itu representatif dari kerja jantung, ya. Ketika jantung beban energi yang dimiliki jantung itu sedikit, tetapi saraf simpati ini terus memberikan stimulasi untuk jantung untuk terus bekerja, lama-kelamaan jantung bisa lelah dan bisa stop mendadak. Kalau jantung stop, apa yang terjadi?
Apa yang terjadi kalau jantung stop? Halo? Masih kedengaran nggak ya suara saya? Halo? Masih kedengaran suaranya? Asih, Pak. Kalau jantung stop, apa yang terjadi? Jawabannya mudah banget. Ya meninggal. Ya namanya kalau pusat aktivitas tubuh manusia kan ada di detak jantungnya. Ya kalau jantungnya stop ya semua sistem stop. Ya karena jantung kan mengedarkan memompa darah, membawa energi ke seluruh organ. Kalau jantungnya stop tidak mengalirkan darah lagi ke organ lain dapatkan asupan energi dari mana kalau bukan dari glukosa dengan O2 yang dipompakan oleh jantung melalui darah. Nah itu gitu kira-kira gambarannya ya. Jadi di sini untuk menghambat atau untuk mengcounter agar saraf simpati ini tidak kerja berlebihan, maka di sini ada namanya obat beta blocker. Beta blocker itu menghambat aktivitas jantung melalui ikatannya dengan reseptor beta, khususnya beta 1 ya. Reseptor beta itu ada 1, 2, 3 ya. Nah, di sini di jantung itu hanya ada beta 1 ya. Nah, beta 1 inilah yang nanti reseptor beta inilah yang nanti reseptor beta 1 obat beta blocker yang berikatan dengan reseptor beta 1 itu nanti akan menghambat atau mengurangi aktivitas dari saraf simpati terhadap simulasi jantung. Ya, itu kira-kira gambarannya. Nah, jenis obat beta blocker itu apa? Jenis obat beta blocker itu apa? Halo? Jenis obat beta blocker? Ya. Prolol, Pak. Ya, yang pokoknya di belakangnya ada kata tolol-tololnya, itu beta blocker ya. Ada bisoprolol, atenolol, metoprolol, propanolol, itu kan tolol semua itu, ya. Nah, itu jenis obat beta blocker, ya. Nah, apa lagi? Nah, ini ACE inhibitor, beta blocker, ARB, spironolactone, ini semua obat jantung, ya. Ini semua obat jantung. Tetapi mereka bukan obat kardiotonik. Nah, tadi judul kita adalah kardiotonik. Nah, kalau kardiotonik itu adalah obat untuk bekerja meningkatkan kontraksi jantung, ya. Justru obat ini menekan aktivitas sistem kompensasi, ya. Ini obat jantung, ya, tapi bukan untuk meningkatkan kontraksinya. Obat untuk kontraksinya ini, ya, di tengah ini, ya, di tengah ini namanya obat mana tadi ya? Nah, ini obat digitalis, ya, dia aktivitasnya sebagai inotropik positif, meningkatkan kontraksi jantung, itu di sini. Ya, nah, jadi bedakan ya antara obat jantung dengan obat kardiotonik, ya, beda. Oke, kita lanjut. Nah, ini klasifikasi dari gagal jantung, ada yang akut. Nah, akut itu umumnya terjadi karena ada gagal jantung akut itu akan ada proses dekompensasi. Tapi kalau seandainya kronis itu sudah tidak ada lagi dekompensasi, ya, karena sudah jangka panjang, ya. Nah, penyebab dari gagal jantung itu adalah terjadi pada arteri koroner ataupun hipertensi. Ya, di sini ada hipertensi. Berarti bisa dikatakan bahwa orang yang punya
riwayat jantung atau gagal jantung, dia pasti punya riwayat hipertensi. Tapi tidak bisa dibalik. Orang hipertensi belum tentu punya riwayat jantung, ya. Nah, tapi kalau orang punya gagal jantung, dia kemungkinan besar hipertensi. Tapi setiap orang hipertensi belum tentu punya riwayat jantung. Yang berikut, nah ini proses dekompensasi tadi ya, sudah dijelaskan tadi ya. Kita lanjut saja. Nah, ini tujuan terapi. Tujuan terapi gagal jantung yang pertama meningkatkan kualitas hidup ya. Nah, kalau seandainya orang sakit, berarti kan kualitas hidupnya berkurang. Ya kalau udah diterapi, diobati, harapannya ya kualitas hidupnya meningkat, itu pasti. Bukan hanya pada gagal jantung loh ya, pada semua jenis penyakit sih umumnya. Yang berikut adalah meningkatkan atau mengurangi gejala, itu otomatis. Ya, jadi gejala yang diakibatkan oleh penyakit jantung itu ditekan atau dikurangi. Yang berikut mengelola episode akut kegagalan dekompensasi. Nah, ini artinya tadi yang disebut dengan kegagalan dekompensasi itu tadi penjelasannya ini ya. Nah, ini kan dekompensasi. Nah, dikhawatirkan ketika sistem saraf bekerja berlebihan, kalau kerja berlebihan ya meningkatkan aktivitas jantung berlebihan, itu sama saja gagal ya. Gagal. Dekompensasinya gagal. Kenapa gagal? Nah, karena di sini jantung energinya sedikit tetapi dipaksa bekerja melebihi dari kapasitas energi yang dimiliki. Nah, itu yang disebut dengan kegagalan dekompensasi ya. Yang berikut mencegah atau meminimalkan rawat inap ya, jangan sampai dengan diobati maka pasien jantung itu tidak perlu masuk ke rumah sakit lah ya untuk dirawat inap. Terus memperlambat perkembangan penyakit dan memperpanjang kelangsungan hidup. Nah, ini umum ya terjadi pada semua jenis penyakit. Tujuan terapi dari semua jenis penyakit, tidak hanya pada jantung. Nah, yang berikut adalah, nah ini terapi gagal jantung. Nah, terapi gagal jantung itu kita lihat gagal jantung itu ada namanya stadium, ada 4 stadium ya. Ada stadium 1, 2, 3, 4. Masing-masing stadium ini dengan gejala yang berbeda-beda. Misalnya di stadium 1 itu pada stadium 1 itu tanpa gejala ya. Walaupun dia tanpa gejala karena kelainan jantung itu harus gagal jantung itu harus tetap terkontrol dengan baik, maka dia harus menggunakan obat. Nah, salah satunya adalah obat ACE inhibitor. Kenapa obat ACE inhibitor diberikan pada pasien gagal jantung tanpa gejala? Nah, umumnya tadi diingat, umumnya pada orang gagal jantung itu terjadi dekompensasi. Mekanisme kompensasi itu melalui renin-angiotensin sistem. Renin-angiotensin sistem tadi itu akan meningkatkan volume cairan tubuh sampai dikhawatirkan akan menyebabkan terjadi udem, kelebihan cairan atau udem. Untuk tahu pasien udem itu lihatnya pada di pembengkakan di jantung atau pembengkakan di kaki, khususnya ada pada betis. Nah, di betis itu kalau seandainya betisnya bengkak ya, atau jantungnya bengkak, nah itu berarti terjadi udem atau kelebihan cairan tubuh ya. Nah, jadi ACE inhibitor itu dipakai untuk menangkal dekompensasi yang gagal ya. Dikhawatirkan volume cairan tubuh berlebih sehingga diberikanlah ACE inhibitor atau jenis captopril tadi. Nah, ini satu saja tanpa gejala. Tapi kalau seandainya pasien itu dia punya riwayat hipertensi ya, pasien tersebut dia punya riwayat hipertensi dan umumnya memang gagal jantung itu punya riwayat hipertensi ya, maka diberikan juga obat beta blocker ya, diberikan juga beta blocker. Kenapa diberikan beta blocker? Kenapa diberikan beta blocker? Nah, kalau seandainya tidak diberikan beta blocker
ya. Kalau tidak diberikan beta blocker, nanti dikhawatirkan tadi dikompensasi tadi, ya, dikompensasi pada sistem saraf simpatik, ya. Sistem saraf simpatiknya akan terus memberikan respon kepada jantung melalui reseptor betanya untuk meningkatkan aktivitas jantung. Maka diberikanlah beta blocker supaya mencegah jangan sampai saraf simpatik itu aktivitasnya berlebihan untuk memberikan stimulasi aktivitas pada jantung. Nah, itu. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, jika pasien tersebut, ya, jika pasien tersebut dia selain punya riwayat hipertensi dan ternyata hipertensinya ada udem, ya, atau pembengkakan, kelebihan cairan tubuh, maka dia diberikan diuretik, ya. Nah, jenis diuretik ini untuk mengeluarkan kelebihan cairan tubuh, ya. Oke, kita lanjut ya. Aduh, tadi iklan ya, sebentar. Suara saya masih kedengaran kan ya? Masih, Pak. Lanjut. Nah, tadi sudah di sini ya, diberikan diuretik. Tapi kalau seandainya pasien pada tanpa gejala ini, nah, ternyata dia atrial fibrilasi, itu artinya detak jantungnya tidak teratur, ya, detak jantungnya tidak teratur atau bahkan lemah, ya. Nah, itu bisa diberikan digitalis, ya. Nah, nanti obat inilah obat yang kardiotonik yang sebenarnya, ya, meningkatkan kontraksi jantung. Nah, ini pada stadium 1 yang tanpa gejala. Yang kedua adalah gejala ringan. Ya, kalau dia gejala ringan, ya, umumnya diberikan 3 jenis obat, ya, ACE inhibitor, beta blocker, diuretik. Nah, kalau pada gejala ringan, misalnya pada pasien jantung itu dia punya riwayat hipokalemia, kekurangan kalium, maka harus diberikan aldosteron, ya. Aldosteron antagonis, ya. Aldosteron antagonis itu jenis obatnya spironolakton, ya. Kenapa dia hipokalemia? Bisa jadi karena dia penggunaan diuretik yang tanpa hemat kalium, ya. Kalau semua jenis obat diuretik kecuali golongan diuretik hemat kalium itu memberikan penghambatan terhadap pengeluaran kalium. Tapi selain ini, semua diuretik mengeluarkan seluruh cairan, termasuk di dalamnya adalah kalium, natrium, kalsium, itu semua dikeluarkan oleh diuretik. Nah, kecuali spironolakton yang tidak mengeluarkan kalium, sehingga diberikan aldosteron antagonis, ya. Nah, tapi kalau seandainya pasien tersebut punya kelainan atrial fibrilasi, maka dia diberikan kelompok digitalis, ya. Nah, ini. Jadi umumnya gejala ringan paling tidak diberikan minimal 3 jenis obat ini. Tanpa gejala minimal 1 ini, ya. Nah,
Sedangkan yang stadium 3 dan 4, stadium 3 ini gejalanya sedang ya. Nah, kalau stadium 4 ini gejalanya berat. Berat ini bisa jadi gejala berat itu orang dia tidak melakukan apa-apa, penderita gagal jantung itu dia tidak melakukan apa-apa, cuman hanya tiduran, istirahat pun ada gejalanya. Ya, ada gejalanya. Itu yang dikhawatirkan, sehingga pada stadium 3 dan 4 ini semua jenis obat digunakan ya. Nah, walaupun semua jenis obat digunakan tapi harus terkontrol ya. Oh ya, ini ada ARB. Ini angiotensin receptor blocker. Angiotensin receptor blocker ini diberikan apabila pasiennya intoleransi terhadap ACE inhibitor. Artinya ACE inhibitor ini kalau seandainya menyebabkan efek sampingnya batuk kering, nah batuk kering itu biasanya menyebabkan dada jadi sakit, ya nyeri. Nah itu kan akan mengganggu jantung, ya, sehingga ACE inhibitornya diganti ARB, angiotensin receptor blocker. Ya, pada semua stadium, ya. Nah, itu kira-kira gambaran namanya pengobatan gagal jantung. Yang berikut, ya. Oh iya. Yang berikut perbedaan pengobatan antara gagal jantung kronis dengan akut. Ya, kalau gagal jantung ini cuma hanya ada beberapa perbedaan saja ya. Misalnya persamaannya sama-sama menggunakan diuretik ya, sama-sama menggunakan vasodilator ya, sama menggunakan vasodilator. Vasodilator ini sebenarnya jenis vasodilator juga ya, angiotensin ACE inhibitor. Ini jenis vasodilator, tapi ini dibedakan karena ini lebih sering dia menghambat pada sistem renin angiotensin pada jalur angiotensin 1, angiotensin 2 sampai pada peningkatan cairan. Kalau dia sebagai vasodilator itu pada jalur afterload, pada pada vasokonstriksi ya. Kalau vasokonstriksi, nah dia sebagai vasodilator. Dia melebarkan pembuluh darah. Ini kalau konstriksi. Nah, maka kalau di sini pada akut itu tidak ada terjadi vasokonstriksi ya, sehingga tidak diberikan ACE inhibitor ya pada akut. Nah, sedangkan pada akut itu dengan kronis itu berbeda. Kalau akut diberikan beta agonis, kalau kronis diberikan beta blocker ya. Ini beta blocker dia menghambat reseptor beta, ini dia menstimulasi reseptor beta. Kerjanya sama dengan beta ya. Nah, ini kira-kira. Nah, dan yang lainnya berbeda ya. Nah, itu cuman persamaan dan perbedaan dari pengobatan akut dan kronis. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya pada treatment ya, treatment pengobatan jantung di klinis ya atau di rumah sakit. Nah, umumnya pada pasien gagal jantung, pengobatan pertama diberikan pada pasien itu adalah kelompok obat ACE inhibitor dan beta blocker. Nah, itu tadi penjelasannya tadi di tabel tadi ya. Di tabel tadi dijelaskan. Nah, ACE inhibitor dan beta blocker ini diberikan dalam rangka menjaga jangan sampai terjadi kegagalan dekompensasi. ACE inhibitor itu pada sistem renin angiotensin aldosteron sistem, sedangkan pada beta blocker itu dikhawatirkan kegagalan dekompensasi pada sistem saraf pusat, sistem saraf simpatik ya, sistem saraf simpatik. Nah, dua ini yang diberikan. Nah, ketika sudah diberikan dua ini, nanti dilihat apakah terjadi ada retensi cairan atau tidak ya. Kalau di situ ada terjadi retensi cairan atau kelebihan cairan atau terjadi pembengkakan pada organ misalnya jantung bengkak atau kaki betis khususnya di betis itu bengkak di antara betis itu antara pergelangan antara mata kaki dengan lutut. Nah, itu terjadi bengkak ya, itu bisa dipastikan bahwa itu
udem atau kelebihan cairan. Nah, kalau kelebihan cairan maka akan diberikan diuretik. Nah, seperti tabel tadi ya. Diberikan diuretik. Nah, diberikan diuretiknya jenis diuretik umum ya. Bukan diuretik umum, diuretik selain diuretik spironolakton ya. Ini diberikan. Nah, setelah diberikan 3 obat ini, baru nanti dilihat apakah gejalanya menurun, berkurang, atau tetap, atau bahkan menambah parah ya, makin jadi gejalanya. Ya. Nah, kalau seandainya gejalanya membaik, maka pengobatan 3 jenis obat ini diteruskan selamanya, karena memang pada pasien jantung itu menggunakan obat seumur hidup ya. Nah, diberikan obat selamanya. Kalau seandainya ketiga obat diberikan ini membaik. Tapi kalau seandainya tidak membaik, maka masuk ke kotak ini ya, diberikan pengganti obat. Ya, obatnya ARA. ARA itu angiotensin reseptor aldosteron ya. Angiotensin reseptor aldosteron jenisnya spironolakton ya. Diberikan juga ini tambahan obat ya. Diberikan tambahan obat spironolakton. Nah, yang berikut dilihat ARB. Nah, ARB ini diberikan apabila intoleransi terhadap ACE inhibitor. Artinya tadi ACE inhibitor menyebabkan batuk, maka diganti ARB ya. Nah, ini ARB diberikan mengganti ACE inhibitor. Nah, ini pada kelas 2A jika terjadi ARB ini bisa diberikan juga, artinya kalau seandainya kelebihan ARB itu dia dipakai tidak hanya mengganti ACE inhibitor, tapi dia ini digunakan juga sebagai terapi untuk indikasi lain. Misalnya ARB itu diberikan untuk menangkal atau membantu penurunan terhadap aktivitas saraf simpati ya. Dia bisa untuk ARB juga bisa dipakai untuk menghambat proses sintesis ADH. Ya, ADH itu jenis hormon yang meningkatkan volume cairan. Ya, meningkatkan volume cairan. ARB ini bisa menekan itu. Ya, dan ada beberapa indikasi lain yang dipakai ARB. Ya, itu kira-kira gambaran penggunaan ARB. Ya. Nah, apabila terjadi punya gejala lemah pada jantung atau kontraksi jantung tidak beraturan atau terjadi kelelahan, maka bisa diberikan digoxin. Ya, diberikan digoxin. Nah, itu kira-kira gambaran pemberikan pengobatan. Nah, begitu juga ada hidralazin dan ISDN. Nah, kalau pada hidralazin atau ISDN itu kalau ada pasien yang punya gejala berat. Nah, gejala berat itu misalnya terjadi angina, ya, terjadi angina, itu akan diberikan jenis obat ini. Ya. ISDN. Nah, di sini ada beberapa terapi, ya. Nah, misalnya ketika sudah diterapi ini, tetapi ternyata beban volume cairan tubuhnya itu masih tinggi, ya, maka diberikan diuretik, bisa kombinasi diuretik, bisa lebih dari 1 diuretik diberikan, ya. Nah, agresif. Nah, terapi diuretik agresif itu memberikan diuretik, kombinasi diuretik, beberapa diuretik untuk menekan atau mengeluarkan cairan tubuh yang berlebihan tadi, ya. Nah, tapi kalau ada pasien yang juga punya hipertensi, HTN itu hipertensi, persisten hipertensi, maka diberikan juga amlodipin atau telodipin. Ya, ini jenis obatnya yang diberikan kalau dia punya hipertensinya. Ada ARB, ada hidralazin atau ISDN, ada amlodipin. Tapi ternyata pasien juga punya angina, juga diberikan golongan nitrat. Golongan nitrat ini untuk angina.
Sorry, kalau yang ini ISDN itu untuk infak ya, infak miokard. Itu lelah kelelahan otot-otot jantung ya. Ini infak miokard. Nah, ini kira-kira pengobatan gagal jantung pada pasien gagal jantung ya. Habis ini ada yang bertanya? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau nanya nggak? Kedengaran nggak suara saya? Halo? Masih terdengar suaranya? Masih, Pak. Ya. Oke. Belum ada yang bertanya nih. Kita lanjut. Ini tadi penjelasan tadi di depan tuh sudah. Nah, sekarang kita masuk kepada obat gagal jantung. Nah, ini kita sudah bahasnya. Nah, yang tadi yang dibilang kardiotonik obat jantung. Nah, ini obat jantung ini semuanya. Ya, tadi AC inhibitor, ARB, beta blocker, diuretik, antagonis aldosteron, ini obat jantung. Tapi tidak bisa sebagai kardiotonik. Nah, yang kita pelajari saat ini sebenarnya adalah kardiotonik digitalis ya, jenisnya digitalis. Nah, kardiotonik itu adalah obat dengan kerjanya memperkuat kontraksi otot jantung atau efeknya inotropik positif. Ya, biasanya digunakan untuk gagal jantung atau untuk rekompensasi dalam rangka memperbaiki pompa jantung ya. Nah, kelompok kardiotonik itu ada 3 golongan, glikosida jantung, dopaminergik, penghambat fosfodiesterase. Ini jenis-jenisnya. Kita masuk bahas satu persatu dari kelompok obat kardiotonik. Ya, yang pertama adalah kelompok glikosida jantung. Glikosida jantung itu jenisnya digoksin. Ya, digoksin sama digitoksin. Nah, digoksin itu khasiatnya sama dengan digitoksin lah ya, inotropik positif atau memperkuat kontraksi jantung. Indikasinya umumnya adalah untuk dekompensasi jantung pada gagal jantung. Ya. Nah, yang berikut, nah ini bedanya antara digoksin dengan digitoksin. Ya, dari pemberian absorpsi, pemberian oral, absorpsinya lebih bagus pada digitoksin 100%. Ya. Sedangkan pada digitoksin itu 80%. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah digitoksin nih ya. Nah, setengahnya sih memang lebih cepat dibandingkan digitoksin ya. Nah, secara kinetik ini ya bisa dibaca saja. Nah, yang perlu diperhatikan mekanisme kerjanya ya. Nah, kita mekanisme kerja dulu. Nah, mekanisme kerja glikosida jantung itu dia meningkatkan kontraksi jantung dengan cara menghambat saluran NAK atepase, menghambat pompa NAK atepase. Nah, dengan hambatan pada pompa NAK atepase pada jantungnya, ini di jantung ya, penghambatan NAK atepase ini pada sel jantung, sel otot jantung ya. Penghambatan ini penghambatan NAK atepase maka akan meningkatkan kalsium dalam sel otot jantung. Dengan meningkatkan kalsium sel otot jantung maka akan terjadi kontraksi ya. Jadi ada 3 tahap. Menghambat NAK atepase, meningkatkan kalsium ya. Setelah meningkatkan kalsium di sel otot jantung, nanti baru akan meningkatkan kontraksi oleh kalsium ini ya. Dia berperan
mempunyai 3 khasiat ya. Ada khasiat inotropik positif, kronotropik negatif, dan romotropik negatif. Ya. Sama-sama untuk meningkatkan aktivitas jantung. Kalau yang inotropik meningkatkan kontraksi, kronotropik itu memperlambat denyut jantung, dan kronotropik negatif mengurangi hantaran sel-sel jantung. Hantaran itu artinya komunikasi ya. Jadi komunikasi antar sel jantung itu dikurangi supaya aktivitasnya tidak berlebihan ya. Kira-kira gambaran kerjanya dari glikosida jantung. Nah, ini mekanisme dilihat di gambar ini ya. Penjelasan mekanisme dari gambar. Ini gambar ini sel, taruhlah sel jantung ya. Ini sel jantung kalau diperbesar seperti ini ya. Diperbesar seperti ini. Nah, di setiap sel jantung ada namanya membran sel. Nah, di membran sel itu akan ada saluran ion. Ini saluran ion kalium, ini saluran ion natrium ya. Ini saluran penukar ion natrium dengan kalsium ya. Nah, ini kalsium, ion kalsium, saluran ion kalsium. Nah, pada kerja obat digoksin atau digitalis ya, atau glikosida jantung jenisnya digoksin, itu dia bekerja menghambat NAK ATPase ya, menghambat NAK ATPase. Dengan hambatan pada NAK ATPase, otomatis Na-nya pertukaran ion Na dengan kalsium akan terganggu. Nah, di sini nanti dengan hambatan pada NAK ATPase, maka ion kalsium akan banyak masuk ke dalam sel. Ya. Nah, ion kalsium akan banyak masuk ke dalam sel. Dengan masuknya ion kalsium ke dalam sel, ya, dengan masuknya ion kalsium ke dalam sel, nanti ion kalsium itu menuju ke sarkoplasmik retikulum. Ini sarkoplasmik retikulum, ini tempat berkumpulnya kalsium. Nah, ketika dia sudah masuk ke sarkoplasmik retikulum, oleh sarkoplasmik retikulum, kalsium itu akan ditransfer ke aktin dan miosin, ya, ditransfer atau dikeluarkan menuju ke aktin dan miosin untuk apa? Untuk memberikan simulasi kontraksi. Ini. Nah, di sini kalsium akan makin banyak. Semakin banyak kalsium masuk ke dalam sarkoplasmik retikulum, maka akan semakin banyak juga kalsium menuju ke aktin dan miosin. Ketika kalsium masuk ke aktin dan miosin, nah disinilah akan terjadi kontraksi. Nah, kontraksi inilah yang menyebabkan aktivitas jantung, kontraksi jantung meningkat. Ya, nah ini. Nah, setelah kalsium melakukan kontraksi atau memberikan simulasi untuk kontraksi pada aktin dan miosin, setelah selesai kontraksi, maka kalsium ini akan balik lagi ke rumahnya di retikulum sarkoplasmik ya. Ketika dia kembalinya kalsium ke retikulum sarkoplasmik, maka akan terjadi relaksasi ya. Setelah kontraksi, relaksasi. Setelah kerja, istirahat. Kontraksi itu bekerja, relaksasi itu istirahat ya. Nah, ini proses ini terjadi pada pasien gagal jantung yang diberikan obat digoksin. Nah, inilah kerja obat digoksin untuk meningkatkan aktivitas kerja kontraksi jantung ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya. Belum, Pak. Oke. Enggak ada, kita lanjut. Ini tadi sebenarnya sama dengan slide sebelumnya tadi ya. Ini cuma nanti bilang tahapan yang pertama, menutup pintu
dia memblok ya Na K Na ATPase. Nah itu nanti ion natrium dan ion kalsium. Tapi pada saat yang sama nanti ion kalsium itu akan masuk lebih banyak. Masuknya ion kalsium menuju ke retikulum sarkoplasmik, nanti retikulum kalsium akan menuju ke sini, ya, menuju ke aktin miosin. Dan setelah melakukan kontraksi, kalsiumnya balik lagi ke sini, akan terjadi relaksasi. Nah, ini gambaran kalau seandainya kondisi normal ya. Dalam kondisi normal itu NAK ATPase ini akan memberikan keseimbangan ya, keseimbangan konsentrasi. Na itu akan selalu lebih banyak di luar sel, sedangkan K akan selalu lebih banyak di dalam sel ya, akan selalu lebih banyak dalam sel. Nah, kalau seandainya pada gagal jantung ya, konsentrasi ini NAK ATPase ini yang nanti Na-nya justru akan lebih banyak di dalam sel. Kalau Na lebih banyak di dalam sel, maka akan terjadi volume cairan di dalam sel meningkat ya. Nah, meningkatnya itu yang nanti akan menyebabkan beban kerja jantung meningkat, yang tidak diharapkan. Kalau yang ini Na dengan kalsium itu akan selalu melakukan pertukaran ya, normalnya. Nah, jadi kalau Na masuk, kalsium keluar ya. Nah, kira-kira gambarannya. Nah, kalau dalam keadaan gagal jantung ya, obat digoksin itu kerjanya di sini, menekan ini, menghambat ini. Dengan menghambat ini, maka akan terjadi penghambatan terhadap konsentrasi ion Na dengan K, kalsium akan banyak masuk di dalam. Dengan demikian, nah ini kira-kira kerjanya digoksin ya. Dan yang digoksin yang pertama itu dia ngeblok NAK ATPase. Dengan demikian dia akan meningkatkan natrium dalam sel ya. Nah, ini natrium dalam sel masuk dan kalsium keluar ya. Nih. Mana ini? Masuk, kalsium keluar. Tapi nanti kalsium itu konsentrasi kalsium itu akan masuk ke dalam akan meningkat masuk ke dalam retikulum sarkoplasmik ya. Nah, ini meningkatnya di retikulum sarkoplasmik, nanti kalsium akan masuk menuju ke miosin dan aktin ya. Nah, dengan masuknya kalsium dalam miosin aktin, maka dia akan meningkatkan konsentrasi kalsium, maka terjadi kontraksi ya. Juga sama ini sebenarnya. Oke, yang berikut pada wanita hamil dan menyusui. Nah, pada wanita hamil dan menyusui itu boleh menggunakan digoksin, tapi harus dalam kondisi normal. Maksudnya dosis normal. Ya. Nah, dosis normal digoksin itu 0,25 sampai 0,75 miligram. Digunakan sebelum makan, ya, selama 1 minggu penggunaannya. Dan yang perlu diperhatikan adalah digoksin dalam hal ini, bukan hanya digoksinnya, glikosida jantung, digoksin, digitoksin, itu indeks terapinya sempit. Ya. Nah, arti indeks terapi sempit, tahu arti indeks terapi sempit? Yang bisa bantu, apa itu indeks terapi sempit? Yang bisa bantu, apa itu indeks terapi sempit?
Halo? Ada yang bisa bantu apa itu indeks terapi sempit? Ada yang tahu? Kedengaran nggak suara saya? Halo, kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Ya, ada yang bisa bantu apa itu indeks terapi sempit? Oke, baiklah kalau begitu. Nah, ini harus sering-sering membaca materi kuliah sebelumnya ya. Yang namanya indeks terapi sempit itu dosis sedikit saja berlebih ya, itu akan menyebabkan toksik. Nah, karena memang dosis digoksin kan kecil, 0,25 sampai 0,75. Sedikit saja naik, maka akan menyebabkan toksik, itu indeks terapi sempit. Begitu juga sebaliknya, kalau dosis kurang sedikit saja, dia tidak akan memberikan respon atau efek. Tidak berefek. Nah, itu yang dimaksud dengan indeks terapi sempit. Nah, kalau toksik, seperti apa toksiknya? Ini toksiknya ini. Kalau dosisnya lebih dikit, nah ini efek toksiknya terjadi seperti ini. Ya, ya sampai kepada light rate bening. Ya, jadi namanya kelelahan yang luar biasa. Yang berikut adalah pemberian vasodilator, ya, pengobatan farmakologi vasodilator. Vasodilator itu jenisnya ini, ya, mungkin ini sudah disampaikan ya dengan materi kuliah vasodilator, sudah dipelajari di materi minggu sebelumnya. Nah, ini jenis obat vasodilator, ya. Nah, yang paling utama, kenapa ini ditampilkan? Karena mereka inilah yang nanti akan memberikan mekanisme kompensasi kepada gagal jantung. Nah, ini mekanisme untuk menekan. Nah, mereka ini dipakai untuk menekan mekanisme kegagalan rekompensasi, ya. Ini kerja obat AC inhibitor. Nah, seperti tadi yang saya sudah katakan, ya, ini di ginjal. Jadi renin ini dihasilkan, enzim renin ini keluaran oleh ginjal. Ya. Nah, ginjal mengeluarkan ini karena penurunan sirkulasi darah di ginjal berkurang, sehingga ginjal mengeluarkan renin. Nah, liver itu menghasilkan angiotensinogen. Oleh renin, angiotensinogen dirubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 nanti akan membentuk angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini nanti akan meningkatkan ini. Jika simpatik meningkat, resorpsi cairan meningkat, terus sekresi aldosteron meningkat, terus terjadi vasokonstriksi ya pada angiotensin, penyempitan pada pembuluh darah, arteri, terus terjadi peningkatan ADH ya, hormon, jenis hormon sekresi ADH meningkat sehingga akan meningkatkan cairan. Nah, di sini kerja AC inhibitor di sini menghambat ini menjadi ini ya, ini kerjanya di sini dihambat ini. Ya. Nah, kerjanya angiotensin atau ARB di sini kerjanya ARB. Dia menghambat ini. Itu kira-kira gambaran dari aktivitas kerja dari obat AC inhibitor maupun ARB. Ya. Jadi ARB itu jauh lebih bagus dibandingkan AC inhibitor, ya, karena dia bisa menekan semuanya. Nah, di sini yang membedakan
penggunaan ACE inhibitor yang menyebabkan efek batu kering. Nah, efek batu kering itu akibat karena enzim kinase ini yang menyebabkan batu kering. Jadi hasil kinase ini dari kininogen. Nah, kininogen menghasilkan bradikinin. Nah, bradikinin ini efeknya meningkatkan sintesis prostaglandin. Nah, prostaglandin ini baik prostaglandin maupun bradikinin sama-sama sebagai vasodilator, ya, atau vasodilatasi, ya, vasodilatasi. Nah, vasodilatasi sehingga terjadi penurunan perifer, resistensi perifer, artinya tekanan darahnya menurun, ya, sehingga menurunkan tekanan darah, pembuluh darahnya melebar, tekanan darahnya menurun. Ini pada kininogen. Kalau pada angiotensinogen, sebaliknya, angiotensinogen justru akan meningkatkan tekanan darah, ya, meningkatkan tekanan darah. Nah, obat ACE inhibitor dia kerjanya di sini, ya. Obat ACE inhibitor kerjanya di sini. Obat ACE inhibitor juga dia menghambat ini. Nah, di sini kerjanya ACE inhibitor. Nah, kerjanya ACE inhibitor sehingga dia menekan pengeluaran, meningkatkan kinase. Nah, kinase inilah yang menyebabkan efek batuk kering itu tadi, ya. Itu kira-kira makanya batuk keringnya itu atau ACE inhibitor itu digantikan oleh ARB, ya. Posisi ARB itu kerjanya di sini nih, menekan ini, ya. Nah, yang berikut adalah kontrol cairan tubuh, ya. Untuk mengontrol cairan tubuh, ya, lakukan pertama itu adalah terapi non farmakologi. Terapi non farmakologi dengan cara apa? Mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung natrium. Yang makanan asin-asin, ya, itu dikurangi. Tapi kalau seandainya diet natriumnya belum memberikan efek signifikan, boleh ditambah diuretik, ya. Nah, ditambah diuretik. Nah, ini yang pertama, ya, penggunaan obat glukosida jantung. Yang kedua adalah dopaminergik, kelompok kelompok kardiotonik. Yang kedua adalah dopaminergik atau simpatomimetik. Nah, jadi efeknya sama kayak efek saraf simpatik. Nah, jenisnya dobutamin, dopamin, ya. Dobutamin biasanya digunakan untuk meningkatkan curah jantung, ya, meningkatkan volume cairan tubuh pada pada sirkulasi darah, ya. Jadi di dalam sirkulasi itu ada oksigen, jadi dia tingkatkan. Mekanisme aksinya, dia mengaktifkan dopamin ini, dia mengaktifkan namanya adenilat siklase. Dengan pengaktifan adenilat siklase, maka dia akan menstimulasi reseptor beta. Nah, reseptor beta inilah yang nantinya akan memberikan efek kontraksi pada jantung. Beta dalam hal ini beta 1, ya, karena yang ada di otot jantung itu reseptornya beta 1, ya. Beta 1 tidak ada di tempat lain kecuali di jantung. Itu kira-kira aktivitas dobutamin. Biasanya dobutamin itu digunakan untuk shock kardiogenik, obat infak, atau pada gagal jantung kronis. Dan dobutamin itu jenis agonis, ya, beta 1 agonis. Kerjanya sama kayak reseptor beta 1 dalam hal ini. Nah, obat ini hanya diberikan secara intravena, ya, karena nggak ada dalam bentuk oral. Nah, begitu juga dopamin, ya. Dopamin itu
zat endogen yang ada di dalam tubuh memang. Nah, dia prekursor dari norepinefrin. Norepinefrin itu adalah neurotransmitter dari saraf simpati, ya. Nah, dia ini efeknya pada reseptor beta 1 sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kontraksi. Sama dengan epinefrin. Nah, kalau epinefrin memang ada di dalam tubuh juga, ya, karena jenis neurotransmitter yang dihasilkan pada saraf simpatik. Dia ini langsung memberikan respon pada reseptor beta. Nah, tapi bedanya epinefrin ini dia cuma tidak hanya pada reseptor beta, tetapi juga pada reseptor alfa. Ya, nah, dengan reseptor alfa dan beta, sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi pada jantung. Yang lebih berperan pada jantung ini adalah reseptor beta, khususnya beta 1. Nah, ini beberapa contoh obat, ya, pada simpatomimetik, ya, golongan simpatomimetik, ya, reseptor alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Ya, pada beta 2, ini beta 2 ini reseptor beta 2 adanya di paru-paru, di pernafasan, ya. Nah, dia ini obat-obat beta agonis nih, ya. Nah, kerjanya sama dengan beta 2, memberikan bronkodilatasi, menyebabkan efek bronkodilatasi. Ini sudah dipelajari di farmakologi 1. Ini cuma hanya merefresh saja. Nah, yang untuk jantung, nah ini jenis obat untuk jantung beta 1 ini epinefrin, norepinefrin, dan dobutamin ini. Nah, dobutamin, ya, dia efeknya tidak hanya pada beta 1 saja, tapi juga pada beta 2. Tapi karena ini pada gagal jantung, nah efeknya khususnya untuk pada beta 1. Nah, sedangkan norepinefrin itu hanya pada beta 1, tetapi juga pada alfa 1 dan alfa 2. Nah, tapi karena pada jantung hanya ada pada beta 1. Nah, ini obat beta 2 nih. Ini umumnya adalah beta 2 agonis, ya. Beta 2 agonis. Ini bukan beta 2, alfa 2 agonis. Ya, ini beta 2 agonis yang ini. Alfa 2 agonis ini untuk obat jantung, ada beberapa obat jantung tapi tidak secara langsung, ya, tapi umumnya adalah untuk obat hipertensi atau obat pada mata, ya. Untuk mengetahui lebih jelas sebenarnya, ya, belajar cari alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 itu letaknya di mana. Letak alfa 1, letak alfa 2, letak beta 1, letak beta 2, itulah efek obatnya di situ, ya. Itu kira-kira. Yang terakhir, ya, ini materi hari ini yang terakhir pada penghambatan fosfodiesterase. Nah, fosfodiesterase ini kerjanya mirip dengan glikosida jantung, ya, tetapi hambatannya berbeda. Kalau glikosida jantung itu menghambat NAK-ATPase, sedangkan penghambat fosfodiesterase, ya, dia menghambat enzim fosfodiesterase ini. Enzim fosfodiesterase isoenzim 3 atau PDE3. Dengan hambatan pada PDE3, ya, jenis obatnya adalah milrinon dengan amrinon. Nah, jenis obat ini dia menghambat enzim PDE3. Dengan hambatan pada PDE3, maka akan terjadi peningkatan kadar siklik AMP. AMP itu aminofosfat, ya. Siklik AMP. Nah, dengan peningkatan kadar AMP, siklik AMP, maka akan terjadi peningkatan kadar kalsium di dalam sel otot jantung. Dengan peningkatan kadar kalsium di dalam sel otot jantung, maka akan terjadi kontraksi pada jantung, ya, kontraksi otot jantung. Nah, itu kira-kira mirip, ya, tapi hambatannya berbeda. Kalau pada glikosida jantung, dia menghambat ion melalui saluran NAK-ATPase. Sedangkan pada
yaitu dia menghambat enzim PDE3. Ya, ada gambaran aktivitas obat gagal jantung. Ya, habis ini ada yang mau ditanya? Ada? Jadi ini selain milrinone dan amrinone tadi ada piperidin, ya, sama, jadi dia meningkatkan kontraksi jantung, ya. Jadi kalau pada piperidin itu dia merubah pergerakan, jadi kalsium yang ada di retikulum sarkoplasma itu digerakkan ke sama sih, intinya aktin dan miosin, aktin dan miosin untuk memberikan efek kontraksi pada jantung. Oke, ada yang mau ditanya? Ada? Kalau tidak ada, selesai materi kita hari ini. Kok dari awal sampai terakhir nggak ada yang bertanya ya? Kelas kemarin, lumayan banyak yang nanya. Suara saya masih kedengaran? Masih, Pak. Masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Semuanya diem. Ya, ada yang nanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya mau apa? Ini mahasiswanya ada berapa semuanya jumlahnya kelas ini? Ada PJ-nya di sini? Ada PJ-nya nggak? Halo, PJ, ada PJ-nya? Ada, Pak, PJ-nya. Siapa? Nama PJ-nya yang mana? Nama PJ-nya? Oh, Di kolom Ahsanulisa chat, Pak. Rodiani. Panggilannya siapa? Nisa. Oke. Berapa teman sekelasnya, Mbak Nisa? Ada berapa orang? Kalau mikrofonnya nggak bisa, mungkin teman yang lainnya bisa membantu menjawab secara lisan. Ada berapa? Teman seangkatannya, sekelasnya? Teman sekelasnya ada berapa? Kalau di grup ada 40 orang, Pak. 40. Berarti kalau 40 berarti di sini di OLU sekarang yang kuliah sekarang 39 tambah saya berarti. Berarti kurangin saya berarti 38 ya, berarti yang nggak masuk 2 orang ya. Nah, nanti saya minta tolong PJ-nya di WA-in ke saya 2 orang temannya yang nggak masuk itu siapa ya. Nah, nanti baru saya laporkan ke dosen pengampunya. Siapa dosen pengampunya? Bu Danik ya? Apa Bu Tuti? Bu Danik, Pak. Oh, Bu Danik ya. Oke. Nanti tolong saya dikasih tahu PJ-nya, tolong nanti saya di WA-in ya, lewat WA aja. Di WA-in siapa yang tidak masuk kuliah hari ini ya. Di WA-in ntar saya teruskan ke Bu Danik. Oke. Kita masih 5 menit lagi. Ada yang mau nanya nggak? Ngomong dari tadi saya sendirian sih, nggak ada yang mau membantu ngomong. Sudah, kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa setelah UTS ya. Setelah UTS baru akan ada ketemu dari kuliah dengan saya lagi. Oke.
Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Sampai jumpa setelah UTS. Ya, pas UTS-nya semua bisa menjawab soal-soal ujian dengan baik dan benar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak.